Pokoknya teman-teman yang udah nungguin video kita terbaru, selamat datang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Ini merupakan ya mungkin as a personal ketika saya masih kuliah ya, gue masih kuliah. Mungkin Nino juga tahu ya, gue belajar saham dari Bang Roy. Ini suhu yang luar biasa lah ya. Dengar ceritanya juga keren banget lah. Dan ya tadi juga udah dibahas, narasumber kita sangat luar biasa. Dan hari ini kita kurang lebih membahas mengenai trading dan juga ya sedikit banyak soal saham. Nah, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya saham atau trading, silakan juga nanti tanya lebih lanjut supaya nanti kita bisa buat konten berikutnya terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Iya, oke. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh David ya, kita ini akan lebih deep dive nih mengenai saham. Karena banyak banget Bang, kita terima banyak banget nih tentang aspirasi ini, tolong dong bahas saham bla bla bla, karena mulai banyak influencer yang bermunculan, terus juga berita-berita yang miring yang kita nggak tahu itu kita harus ngikutin yang mana nih gitu. Yang kita lihat kayak orang tuh yang dulunya bener nggak tahu saham tuh malah jadi pengen banget main saham nih gara-gara corona ini ya. Oke, paling aku mau nanya nih Bang, sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia saham udah lama nih Bang, gimana sih Bang pendapat Abang mengenai dunia saham di tahun 2020 Bang? Baik yang istilahnya sebelum corona masuk Indonesia dan setelah corona masuk di Indonesia nih Bang, apa sih yang Abang amati gitu? Ya, halo semua ya yang mendengarkan ya, senang bisa diundang nih sama ini adik-adik kelas saya dulu ya. Betul. Punya apa ya? Punya banyak aksi lah ya untuk kayaknya membangun juga anak-anak muda yang lain. Nah, mengenai saham ya, saham saya lebih khusus mungkin fokusnya di saham di Indonesia kali ya, karena kalau di luar negeri ini kan luas banget. Jadi sebenarnya sebelum corona, katakanlah ya di 2019 sampai ke awal 2020, garis besarnya sebenarnya kondisi pasar di Indonesia itu sebenarnya cukup cukup stabil. Kalau bahasa Abang itu mantap. Kenapa? Karena didukung sebenarnya sama kekuatan kestabilan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi kita yang sebenarnya stabil sih sebenarnya ya. Itu ada di sekitar 5%-an gitu. Walaupun memang target pemerintah itu kan ya sekitar 7%, tapi untuk itu pun sudah cukup stabil. Waktu itu saham ada di level 6 ribuan dan sebenarnya secara tren itu jangka panjangnya tren naik gitu. Misalnya ya kalau di waktu itu orang beli saham-saham market kapital besar, relatif sebenarnya ada pertumbuhan dalam setahun. Nah, cuma kan setelah corona gitu ya hit ekonomi dunia termasuk Indonesia itu ya, orang mulai panik, itu sangat wajar sih, krisis dan lain sebagainya, itu kan ketakutan akan itu semua membuat orang menarik dana jual. Sempat juga kan ya orang juga panik dengan dana depositonya masing-masing dan lain sebagainya, tapi akhirnya nggak sampai seperti yang kita takutkan. Tapi di pasar saham itu cukup membuat drop luar biasa ya. Ingat sekali beberapa kali itu harga saham kita tuh jatuh 5%-an. Di awal tuh sampai lebih, sehingga pemerintah buat batas 5%. Jadi kalau udah 5% dia halt gitu. Dan berapa kali indeks jatuh banget gitu. Mungkin ini orang-orang belum tahu batas apa tuh Bang, turun 5% tuh. Batasnya ini maksudnya batas turunnya harga indeks IHSG kita harian. Karena kan kalau pada waktu itu nggak dibatasi oleh pemerintah, oleh BEI-nya, maka kepanikan itu nggak bisa diredam. Kalau orang udah panik ya, biasanya saham itu kan semakin deras arusnya, orang-orang yang awalnya baik-baik saja kondisi mentalnya ikut panik. Betul. Ya, termasuk halnya kalau saham lagi bagus-bagusnya, biasanya orang tuh ikut latah beli. Iya.
Nah waktu itu kan latahnya jual, jadi rame jual, harga saham jatuh. Masih ingat sekali waktu itu saham jatuh dari level 6.000, 5.000-an itu ke level 3.000-an. Itu hampir ya bisa jadi hampir 50% dari harga IHSG itu jatuh. Bisa dibayangkan kalau IHSG-nya aja jatuh, saham-saham pembentuk IHSG itu pasti luar biasa ya. Itulah keadaannya tahun 2020 kemarin. Tapi kita melihat juga ada usaha kan ya dari negara untuk menjaga agar ekonomi nggak jatuh, agar pasar juga tidak jatuh. Maka dengan segala macam usaha itu sebenarnya mulai ada pembalikan. Kalau rekan-rekan lihat ya, teman-teman lihat chartnya ya, grafiknya indeks kita itu di bulan Maret atau April gitu terjadi pembalikan. Setelah kejatuhan itu dia naik. Dan sorry, di bulan apa Bang? Maret atau April ya. Kalian bisa lihat nanti kalau punya aplikasi chart atau gitu ya, di HP atau di laptop banyak sekarang. Aplikasinya apa aja? Yang paling gampang itu emang pakai Stockbit. Udahlah ini ya, murah gitu. Nah di sekitar Maret atau April ya, Bang catat gitu yang saya lihat itu terjadi pembalikan. Nah, jadi sebenarnya tahun 2020 itu bagi mereka yang hoki ya, yang masuk di bulan Maret April itu pasti sekarang ini sudah ini ya, hasilnya mantap banget. Jadi pasar saham tahun 2020 itu adalah untuk orang-orang yang masuk bulan Maret April. Benar, termasuk saya juga. Jadi teman-teman ya, kalau ingin investasi di saham, ini yang harus diperhatikan. Lebih dari segala hype dan lain sebagainya, nanti mungkin dibahas ya. Yang paling penting kita miliki itu pertama adalah pengetahuan bagaimana menilai kondisi ekonomi Indonesia itu secara menyeluruh, makro kalau orang bilang ya, orang ekonomi. Saya bukan orang ekonomi sih, tapi istilahnya begitu. Iya. Biasanya kan dilihat dari PDB, terus itu ya pertumbuhan negara itu, data-data pertumbuhannya begitu. Nah, kalau dilihat kan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan sebenarnya juga turun dari positif 5 kan jadi minus kemarin-kemarin itu. Kalian bisa cari datanya, itu udah banyak beritanya. Sampai akhir tahun kemarin itu masih minus, tapi terjadi perbaikan yang signifikan. Dari minus berapa berkurang menjadi minus berapa. Makanya pembaikannya itu kan dimulai dari April menuju ke sini. Nah, terakhir sih Abang lihat berita ya, saya lihat juga situasi ini yang menjadi PR-nya sebenarnya ya. Kita tuh ada dalam kondisi yang sebenarnya 50-50 menurut saya. Belum tahu apakah bakal bagus atau kagak gitu ya. Karena COVID gelombang 3 kan juga mulai nih. Indonesia memang secara grafik lagi bagus-bagusnya. Cuma kalau Indonesia nggak siap misalnya ya, kayak dulu-dulu kan ya, sudah lengah dan lain sebagainya, balik lagi parah gitu kan, bisa drop lagi. Indonesia ini agak ketinggalan biasanya soal grafik ini. Nah, karena gelombang 3 ini, kalau Abang sendiri sih memilih untuk wait and see ya. Kalau saya sudah masuk, saya sudah punya dari harga yang sangat rendah, sebenarnya saya lebih baik diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau saya belum punya apa-apa, saya lebih baik masih melihat itu kondisi pasar. Belum juga kan positif kondisi ekonomi kita, pertumbuhan. Nah itu yang menjadi concern sih di tahun 2021 ini. Makanya kalau lihat grafiknya juga kan itu menunjukkan. Sebenarnya kan grafik saham ini menunjukkan bagaimana sih Indonesia secara realnya kan ya, artinya memang masih konsolidasi, masih ya begitu-begitu aja, harga saham paling naik, ntar juga turun, naik turun gitu. Betul. Trennya masih konsolidasi kalau kita sebut ya. Oke, mungkin David ada yang mau ditanya dulu sebelum ini sebetulnya menarik banget Bang, karena kita akan buat beberapa sesi nih kayak gini. Karena
kadang nanya value investor seperti apa. Dan tadi abang juga ada singgung mengenai AR sama ARA kayak gitu ya bang ya. Tadi secara singkat. Oh, ya. Karena mungkin nanti kita akan bahas di berikutnya. Aku mau nanya dulu bang, kira-kira kan we know kalau misalkan si pemerintah itu memberi stimulus tuh yang cukup berarti, even di perusahaan penerbangan dan sebagainya juga kayak gitu. Terus apa yang abang lihat untuk saat ini kayak gitu, pemerintah untuk memberikan stimulus dan sebagainya, karena kita lihat kayak gitu krisis yang ada di 98, di 2008 dan di 2020 ini kan they have spesifikasi yang mungkin berbeda kayak gitu kan, bagaimana kejatuhannya. Dan untuk yang di 2020 ini mungkin yang dibilang krisis mungkin setiap 10 tahun, tapi di sini ibaratnya harusnya 2018 kemarin, tapi kan ini di 2020 karena COVID ini kayak gitu. Nah, kalau dari abang sendiri seperti apa melihatnya bang? Dari dukungan pemerintah dan sebagainya. Ya, dukungan pemerintah itu sebenarnya lagi-lagi abang bilang adalah keberuntungan bagi orang-orang yang masuk bulan Maret April. Karena kan setelah itu orang akan melihat setelah didukung pemerintah gimana nih, misalnya Garuda didukung pemerintah dengan stimulus supaya rugi amat ya kan, MN dan lain sebagainya. Kelihatan tuh nanti di laporan keuangannya, ternyata setelah diberi stimulus ya nggak ngefek-ngefek amat. Karena apa? Stimulus kan hanya jangka pendek. Pada akhirnya membuat perusahaan bisa balik lagi turnover gitu ya. Kalau memang terjadi pembaikan kondisi ekonomi Indonesia, dan pasti kondisi ekonomi Indonesia pun ditunjang oleh kondisi ekonomi luar negeri. Karena Indonesia nih adalah negara yang ekonominya sangat tergantung pada ekspor impornya kan. Secara kemandirian dalam negeri kan kita memang masih mengandalkan ekspor impor, dan itu pun komoditas gitu, belumlah barang yang sudah diolah sebelumnya gitu. Jadi iya, kita punya komoditas ini harus dijual, sementara luar negeri pabrik di lockdown dan lain sebagainya gitu. Ini bersyukur loh ada Cina yang jalan gitu kan ya, tapi kan itu mungkin untuk komoditas tertentu. Untuk komoditas yang lain, sawit dan lain sebagainya, itu kan berharap sekali Indonesia misalnya bisa jual keluar, sementara Eropa lockdown. Jadi faktor-faktor itu harus diperhatikan. Makanya lagi-lagi kita lihat ya, saham ini sebenarnya kecenderungannya adalah masih dalam posisi konsolidasi. Mungkin ini masih menunggu pasar secara keseluruhan itu masih menunggu gimana nih Q1-nya Indonesia, kuartal 1-nya Indonesia ada nggak betul-betul perubahan. Nah, abang dengar terakhir itu Bu Sri Mulyani ngasih hints begitu ya, kayaknya sih di Q1 kita itu masih belum positif. Nah ini kan plus COVID, masih ada gelombang 3. Makanya beberapa hari ini pasar juga lumayan ya, turunnya 1% ya. Oke. Tadi kan abang juga bahas soal makro ya, secara makro bagaimana dilihat dari GDP Indonesia dan sebagainya. Nah kalau mikro itu sendiri seperti apa sih bang? Tadi kan sempat tuh di mikro tuh nanti harusnya melihat. Kalau makroekonomi ini kan sebenarnya parameter-parameter ekonomi nasional ya. GDP tadi ya. Makroekonomi pun kalau teman-teman mau cari lebih tahu apa aja itu komponennya, lagi-lagi Google segala rupa itu banyak ngajarin lah ya. Kalian bisa cari juga buku-buku ekonomi. Pas di sini kan kayaknya pasti kita nggak akan bisa terlalu dalam. Itu kalian bisa cari. Tapi yang penting kita tahu makro penting, gitu kan ya. Apa itu makro? GDP, neraca dagang, apakah lebih besar pasak daripada tiang, begitu kan? Apakah lebih besar pemasukan daripada pengeluarannya, ekspor impornya, dan lain sebagainya. Nah kalau mikro ini lebih spesifik. Kalau di saham itu lebih spesifik ke kondisi ekonomi dari perusahaan yang kita investkan, atau bahasanya emiten yang sedang kita sorot. Misalnya gimana sih kondisi ekonominya PT Bukit Asam Batubara misalnya kan ya. Dengan pandemi ini kita lihat tuh ininya ya, fundamentalnya kita lihat
laporan keuangannya, terus kondisi utang-utangnya menumpuk nggak, bergumul nggak mereka nih dengan keadaan ekonomi ini, ada perubahan nggak dan lain sebagainya. Itu mikronya. Iya. Jadi Lihat kalau ya. makro lagi bagus, nih ya, kalau makro lagi bagus tapi mikronya perusahaan ini lagi jelek, ya jangan pilih perusahaan yang itu, cari perusahaan yang secara mikronya juga bagus. Terus ini Bang gimana sih caranya ngelihat di mikro. Jadi contohnya kan kalau kita lihat dari kesehatan perusahaan, contohnya DER ya, debt ratio-nya apa atau enggak, itu lihatnya Bang biasanya ya Bang. Atau ROI. Pakai ini aja ya. Kalau Abang sukanya sih ada banyak sih aplikasi, tapi saya pakainya Stockbit, itu bisa ini ya. Ini nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang, karena udah umum. Iya udah umum sih. Saya pernah pakai beberapa aplikasi yang yang lain lah gitu aplikasi. Tapi saya pikir sih yang paling kita butuhkan sebenarnya bukanlah indikator-indikator ribet atau terlalu advance. Kalau menurut Abang di pasarnya Indonesia, kalau menurut saya sih yang paling kita butuhkan adalah keterampilan, pengetahuan yang mumpuni melihat indikator-indikator yang paling basic sebenarnya. Nah itu ada di Stockbit ini ada. Nah kalau kalian mau lihat bisa aja misalnya kalian melihat saham apa ya yang lagi naik daun sekarang ini, katakanlah Antam ya. Sahamnya gara-gara Tesla itu nggak jadi ini ya Bang ya. Iya, sama ada juga ini influencernya yang bikin heboh. Untuk melihat ininya ya, melihat kondisinya, kita sebutnya itu fundamentalnya. Iya. Apakah dia sehat atau nggak sehat? Atau apakah dia bertumbuh atau dia stagnan atau perusahaannya sedang dalam kondisi ini ya, degradasi gitu. Ya, kalian bisa lihat di bagian case stat. Ya, case stat. Jadi statistik kuncinya dia yang merupakan representasi kesehatan ekonominya, case stat. Kalian bisa lihat di sana ada net income, itu bisa kalian bandingkan ya terhadap kuartal sebelumnya apakah naik atau tidak penghasilannya, atau terhadap kuartal sebelumnya di kuartal yang sama di tahun sebelumnya apakah juga ada kenaikan atau tidak. Itu penting untuk diperhatikan. Lalu bisa lihat juga dari sisi market capital. Apa sih maksudnya market capital ini Kak gitu Bang gitu ya. Market capital ini adalah harga sahamnya dikali jumlah saham yang beredar. Gini melihatnya. Kenapa ini ya? Apa tuh yang koin kripto ini? Jadi lupa saya. Bitcoin ya. Kenapa Bitcoin itu dibandingkan kripto-kripto yang lain lebih aman coba? Karena secara market capital dia besar. Artinya gini, kalau ada orang yang membuang besar gitu ya, jualan besar, harga akan cenderung lebih stabil, tidak akan jatuh. Biasanya sih kalau saya buat rekan-rekan, adik-adik yang mau masuk ke saham, saya lebih pro kepada investor daripada trader. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda itu kan kerja, punya aktivitas dan lain sebagainya. Lalu yang kedua masalah anak muda biasanya greedy. Nanti dibahas tuh mungkin ya soal greedy, FOMO ya. Nah, banyak mental kita itu belum stabil. Jadi saya tidak mendukung ke sana kalau gaya investasinya anak-anak muda. Kenapa? Cenderungannya banyak yang gagal dan malah menambah-nambahi depresinya sendiri. Jadi lebih ke menabung saham, membeli saham yang baik, yang bagus, yang potensinya bagus dengan cara mencicil. Ketika ada uang dibeli lagi gitu. Nah, itu yang dilihat market capital. Lalu ada istilahnya PER ya untuk menghitung perbandingan antara penghasilan dengan harganya sekarang. Itu ada ilmu ekonominya. Nah, ini sebenarnya bisa dicari juga di buku-buku saham. Apa sih penjelasannya? Bagaimana menilai ini bagus atau tidak? PER itu biasanya di bawah 15 atau ada juga yang bilang di bawah 10. Itu bagus. Ya, apa maksudnya? Itu perbandingan ya. Harga saham dengan penghasilannya. Kalau
kalau PER-nya tinggi artinya kan dengan harga saham sekarang earning-nya itu sangat rendah, artinya ini saham kemahalan, kira-kira begitu. Tapi kalau earning-nya, pemasukannya itu tinggi dengan harga saham yang masih nggak berubah, PER-nya akan mengecil tuh. Nah di situ biasanya orang langsung lihai melihat bagus nih invest. Lalu yang biasanya suka saya lihat tuh book value juga. Kalau saham ini dijual, dilikuidasi itu berapa sih harganya per saham misalnya gitu. Itu maksudnya book value. Atau kalau orang kalau kita mengartikan secara kasarnya gitu, ini harga saham normal wajarnya berapa sih? Biasanya saya lihatnya book value. Kalau misalnya Antam book value-nya ditulis di Stockbit misalnya 800. Dengan harga Antam sekarang 2.400 itu udah mahal karena book value-nya aja 800. Tapi kalau harga Antam di 300, 400 kemarin itu ya, dan book value-nya sebenarnya ada di 800, wah ini hajar nih, beli nih gitu. Jadi saya suka itu tuh. Ya. Lalu nanti lihat ya indikator-indikator lain, dia untungnya bagus nggak, terus ada dukungan nggak dari pemerintah, baterai ternyata lagi heboh nih, sedang dibangun ekosistemnya baterai listrik, ternyata Antam sebagai salah satu yang dilibatkan bla bla bla. Itu memang pengaruh sekali. Makro dan mikro itu bekerja sama membentuk sentimen pasar terhadap emiten itu sehingga orang berbondong-bondong beli gitu. Nah itu ya biasanya itu. Terus kalau DER utang itu penting dilihat. Kenapa? Karena kalau lebih banyak utangnya daripada modalnya, itulah yang disebut ini perusahaan rawan bangkrut. Nah, tapi memang ada juga sentimen begini ya, ada juga begini. Kalau itu BUMN cenderung lebih aman, kenapa? Ada backingnya pemerintah. Perusahaan terbiasa rugi, tapi karena ini dijaga sama kekuatan pemerintah. Nah, tapi kalau udah swasta jangan main-main deh. Karena apa? Kapan saja, we never know, bisa terjadi sesuatu. Contoh nih ya, yang baru-baru saja banyak kena itu ada saham Tele begitu. Itu baru-baru lah ya. Kalau dulu zaman abang itu ada saham Cipaganti. Oh iya. Dulu pernah ada. Sekarang sudah delisted dan bangkrut. Bayangkan kalau bangkrut gitu ya, uang kalian itu ya jangan harap balik lah gitu. Itu hilang aja gitu. Karena bangkrut. Dilikuidasi juga emang berapa sih gitu. Pastikan pemilik modal utama yang dibagikan dulu. Kita ini yang punya receh nggak akan dapat. Hati-hati dengan utang. Ya, jadi lihat itu. Ya, mungkin itu ya indikator-indikator awalnya. Tapi kalian bisa lihat nanti ada banyak sebenarnya indikator fundamental yang juga ikut mendukung.